Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Ana Tambora di TKB RBB BUMN. Baik adik-adik, saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang lulus pada tahap selanjutnya. Pada kesempatan kali ini Kak Ana akan mencoba memberikan sedikit gambaran sub tes yang akan diteskan pada TKB yang insya Allah mungkin hari Selasa, diperkirakan sampai tanggal 26 Agustus. Baik adik-adik, yang pertama ini diperkirakan ada dua link yang adik-adik buka. Waktunya sekitar 4 jam. Jadi adik-adik harus dalam keadaan fit, harus jaga kesehatan dan pokoknya harus siap karena tes TKB ini berlangsung selama 4 jam. Yang pertama ini saya akan coba membahas satu persatu, tapi secara garis besarnya dulu. Kemungkinan besok atau pada kesempatan berikutnya saya akan membahas satu persatu. Secara garis besarnya, yang pertama di sini adalah work personality trait. Di sini menggambarkan tentang kepribadian seseorang di dalam situasi kerja. Dalam kepribadian trait ini merupakan sifat yang dinyatakan secara konsisten dalam perilaku individu di berbagai situasi yang berbeda, yang stabil dari waktu ke waktu. Di personality trait ini biasanya soalnya hampir mirip semuanya. Jadi yang dinilai di sini adalah konsisten dalam menjawab setiap pertanyaan karena biasanya ada pertanyaan yang berulang. Kemudian di subtes berikutnya adalah ada work preference test, yang ini menggambarkan preferensi dan gaya kerja seseorang di dalam situasi kerja atau working environment. Biasanya di sini parameter yang dikaji di sini ada profesionalisme, ada networking, ada sosial budaya. Di sini sekitar ada 6 parameter yang biasanya muncul di subtes yang ini. Kemudian subtes yang ketiga ini adalah intellectual ability test. Di sini mengukur potensi berpikir kognitif yang terlepas dari pengaruh kultur serta bahasa. Di sini adalah intellectual ability. Judulnya saja di sini sudah intelektual. Jadi di sini mirip-mirip dengan figural atau gambar di soal waktu TKD. Tapi di sini lebih spesifik sedikit lagi dan tingkatannya lebih sedikit tinggi dibandingkan pada saat TKD. Tapi insya Allah besok saya akan berikan masing-masing contoh dari ketiga subtes ini. Baiklah adik-adik, subtes selanjutnya adalah critical incident. Adapun petunjuk pengerjaan dalam critical incident ini adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang Anda pernah lakukan atau Anda alami dalam pekerjaan atau tugas dalam rentang 3 tahun terakhir.
Yang kedua, jawablah pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif mengenai diri Anda sendiri. Kemudian yang ketiga ini adalah hindari menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang pernah Anda lakukan atau alami. Waktu yang diberikan untuk subtes critical incident ini berkisar 15 sampai 30 menit. Kemudian adik-adik subtes selanjutnya adalah numeric test, dan adik-adik sudah sering dengar di sini. Di numerik ini sekitar 45 menit. Banyak bagian-bagian di numerik ini, ada antonim, sinonim, ada analogi, ada hitungan cepat, hitungan pendek, ada soal di sini pemecahan masalah, ada membaca data, dan kebanyakan pemecahan masalahnya yang data yang diberikan, kemudian kita menjawab pertanyaan dengan melihat data tersebut. Dan nanti saya akan berikan juga contoh soalnya. Jadi untuk malam ini saya hanya memberikan gambaran besar subtes apa saja yang akan diteskan pada TKB BUMN. Baik, subtes selanjutnya adalah People Digital Readiness. Pada subtes ini, adik-adik diharapkan tingkat kesiapan yang dimiliki oleh karyawan dalam perusahaan untuk bertransisi ke dalam alur kerja digital yang dimungkinkan oleh perangkat lunak dan teknologi. Jadi pada subtes ini berkaitan dengan digital. Dan waktu pengerjaannya selama 30 menit. Kemudian subtes yang terakhir adalah verbal test. Waktu pengerjaannya selama 30 menit. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam pengerjaan tes, waktu akan berjalan, dan pada subverbal test ketika akan memilih jawaban tidak bisa kembali kepada soal sebelumnya. Jadi adik-adik kalau memang ada soal yang sulit, jadi adik-adik jangan ditinggalkan secara kosong begitu saja, harus dijawab memang, karena kita tidak bisa kembali lagi ke soal sebelumnya. Oke. Terima kasih adik-adik, cukup sekian dulu gambaran secara garis besar yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Jadi untuk lebih rincinya, contoh soal per subtesnya insya Allah besok saya akan sampaikan. Terima kasih dan selamat kepada adik-adik yang lulus pada tahap TKB. Dan kepada adik-adik yang belum lulus, kesempatan untuk CPNS di bulan September masih banyak. Jadi adik-adik tetap semangat ya. Terima kasih.